Kecuali dia penting orang tuanya itu jadi budak. Dia diperbudak, barakallahu fiik. Lalu kemudian dia membelinya dan dia memerdekakan. Ini kan gambaran yang subhanallah. Kita bisa menemukan orang tua kita jadi budak, kemudian kita bisa membayar. Gambaran sulit sampean, wahai anak, untuk kemudian bisa membalas kedua orang tua. Anda hitungan jutaan. Barakallahu fikum sekarang dulu ini beruang berkorban tatkala antara uang itu 100 perak bisa beli ini beli itu, 200 perak, 500 perak, masya Allah, Anda tidak akan sanggup untuk kemudian membalas. Jangan ungkit-ungkit kebaikan, apalagi kalau menyakiti kedua orang tua. Karena Anda kesal padanya, Anda ungkit kebaikan Anda malu, karena dia sekali lagi telah berbuat, telah berkorban segala apa yang dia miliki demi engkau di saat itu, rahiman wa rahimah. Anda tidak pantas mengungkit kebaikan bangsa. Anda tidak pantas mengungkit di hadapan kedua orang tua, karena jasanya yang tidak akan bisa dibalas oleh anak rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, karena jasa-jasa mereka besar di dalam Allah Jalla wa'ala mendidik anak-anak, mendidik anak-anak agar dengan pendidikan yang berkelas untuk dia bisa meraih surga, untuk bisa meraih surga melalui kedua orang tua. Pendidikan yang berkelas itu berarti yang pertama, kata Allah Jalla wa'ala, ushkur li waliwalidayka. Anda harus bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua, buat kedua orang tua. Allah Jalla wa'ala memerintahkan demikian, agar engkau dalam hidup mengerjakan sesuatu yang itu merupakan ungkapan kesyukuran engkau. Mau dengan kata-kata, mau dengan barakallahu fikum harta, mau dengan tenaga, mengungkapkan semuanya itu sebagai bentuk kesyukuran kepada keduanya. Ini pendidikan yang berkelas dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar kita tidak salah dan tidak keliru dalam mewujudkannya, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wa in jahadaka an tushrika ma laysa balaka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Kalau keduanya itu memaksamu untuk kufur kepada Allah, untuk syirik kepada Allah Jalla wa'ala, Allah mengatakan pada tuti'huma, Anda tidak punya kewajiban mentaatinya, tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, namun Anda punya kewajiban walau dia kafir untuk bergaul dengan kedua orang tua itu dengan pergaulan yang baik. Bagaimana dia seorang muslim
Bagaimana dia seorang muslimah al-um yang mungkin kita mengatakan dia banyak sangat dalam mengamalkan agama Allah Jalla wa'ala. Taruhlah misalkan dia adalah seorang hizbi, misalkan barakallahu fikum, tidak menjadi penghalang untuk kau bermuamal wa sahibhuma di dunia ma'rufah. Anda bergaul dengannya di dunia dengan pergaulan yang baik. Berikutnya, pendidikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa qul lahuma qawlan karima, ay lanjina, ucapkanlah, berkatalah engkau, berucaplah engkau kapan saja, dalam persoalan apa saja, dan tidak boleh mengatakan wala taqul lahuma uffin. Tidak boleh keluar dari mulut Anda kecuali kalimah, kecuali yang baik-baik, yang bagus banget. Fala tanharhuma, jangan Anda menghardik keduanya. Jadi ucapan yang keluar dari lisan kita di hadapan orang tua kita barakallahu fikum adalah ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang bagus, kalimat. Jangan, kata Allah Jalla wa'ala, fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Anda jangan berkata Anda sedang main sedang main badminton misalkan, asiknya seru, apalagi ditonton oleh banyak ikhwan, serunya. Aku sedang futsal misalkan, seru sekali, masya Allah. Ngebel, dia memutarkan sesuatu yang dipedulikan. Lebih lagi kalau sampai mengucapkan keluar yang kata yang tidak enak didengar, bahaya barakallah. Rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita sebagai anak membiarkan kedua orang tua kita mendengarkan yang jelek dan buruk. Ada larangan orang tua, jangan, tapi jangan kita yang menjadi penyebabnya barakallahu. Ingatkan tentang kisah baik dari ibadah barakallahu. Bukan melaksanakan yang sia-sia, bukan mengerjakan sesuatu yang mubah saja hukumnya, tapi sedang beribadah kepada Allah. Curang sampai kemudian datang orang atau ibu memutuskan sholat, dia putuskan untuk sholat, tidak kemudian memenuhi panggilan. Repot lagi datang alkohol, lagi berperang pada dirinya. Sholat itu hukum, dia pilih sholat. Jengkel barakallahu fiik, sampai kemudian mengucapkan kata dan kalimat untuk kemudian dia di depan al-mumisah, di depan wanita yang hancur, didoakan sama al-um barakallahu fiikum, saking jengkelnya, padahal dia sedang beribadah pada Allah. Bagaimana kalau kita melakukan hal yang sia-sia di depan media sosial, sedang asik-asik main game, misalkan anaknya mau dibel sama uminya khawatir di mana ini anaknya, barakallahu fikum, jawabannya tos. Misalkan barakallahu fikum,
ini sedang seru-serunya, ya, saling tembak, saling ini, saling itu, adalah yang ganggu abinya, malah keluar kata-kata bisa terjadi pada rahimah wa rahimahullah. Tabarakallahu fikum. Allah Jalla wa Ala mengancam dengan kisah Juraid tadi, sebuah pelajaran yang sangat nah, Juraid ahli ibadah, dia bukan bermaksiat kepada Allah, terfitnah atau difitnah dengan wanita yang hamil kemudian melahirkan, lalu Juraid barakallahu fikum difitnah mengerjakan, dirusak. Doa ibunya terkena, dia berhadapan dengan wanita pelacur barakallahu fikum rahimani wa rahimah. Jangan kita membiarkan orang tua kita berdoa yang cukup. Apalagi kalau dia membawa sakit hati bertahun-tahun berkepanjangan. Maka bahaya yang kita buka dalam hidup kita, wahai sebagai anak. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana abi umi saya tidak senang dan suka terhadap kami yang mengenal tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam ini. Apa kami terus menjaga ya diri kami, barakallahu fikum, terus jengkel, apa membahayakan kami? Insyaallah lain. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi barakallahu fikum, bagaimana tentang kedudukan kedua orang tua? Jangan sampai dia berucap, sang anak berucap kotor atau salah, membentak, menolak permintaan, barakallahu fikum. Termasuk pendidikan dari Allah tabaraka wa ta'ala, waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmati. Tundukkan di hadapan keduanya sayang kerendahanmu, maksudnya tawadhu. Sebentar umimu, mas, ibu ini sakit, butuh bantuan untuk mengobati, kirim biaya pengobatannya 5 juta besok. Peristiwa lain yang butuh 10 juta, kirim. Terus demikian, barakallahu fikum. Anda tidak boleh kemudian merasa di atasnya. Anda melebihi kedua orang tua. Karena mungkin kemajuan harta benda, usaha yang Anda lakukan, barakallahu fikum, dan Anda bisa mendapatkannya itu melalui kuliah pendidikan dari SD, SMP, kemudian SMA, sampai kemudian masuk perguruan tinggi, dan mengambil biaya dari al-ab dan al. Sampai melelak ini, menjual itu, menjual ini, untuk membiayainya. Sudah besar yang dilakukan untuk mengantar engkau kepada posisi sekarang. Kalau mungkin al-um tidak kedudukannya seperti Anda sebagai manajer, sebagai ini, siapa yang mengantarkanmu untuk duduk di tempat itu? Jangan sampai kemudian menganggap bahwa di atas amin dari kedua orang tuanya, rahimani wa rahimakumullah, Anda harus merendah, barakallahu fikum, di hadapannya, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Jalla wa Ala mengatakan, waktu Anda sering berdoa, ucapkan, karena ini ayat tutla ila yaumil qiyamah, dibaca sampai pada hari kiamat, barakallahu fikum. Apa itu? Waqur rabbir rahmuhuna kama rabbayani shaghira. Katakan, kata Allah Jalla wa Ala, Anda berdoa kepada Allah buat keduanya, agar Allah menyayanginya, agar Allah Jalla wa Ala merahmatinya, barakallahu fikum.
Allah Jalla wa'ala menyebutkan alasannya. Ada pantas untuk meminta kasih sayang Allah buat kedua orang tua. Kenapa? Rabbayani shaghiran. Dia telah memelihara, dia telah berjuang untukku, dia yang telah mendidikku, dia yang telah mengopeni aku. Ketika sakit, dia yang terdepan. Semuanya ini patut untuk engkau berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Qul Rabbi irhamhuma. Berikan kasih sayang terhadap keduanya. Kenapa? Dan dia telah memeliharaku, menjagaku, mendidikku, segala-galanya di saat saya masih kecil. Allah Jalla wa'ala menyebut alasannya barakallahu fikum untuk engkau mendoakan demikian. Sekali lagi, ini adalah mengungkit jasa kedua orang agar kita sadar barakallahu fikum di dalam hidup ini. Jangan sampai setelah Anda maju, bisa saja seorang anak dikuasai oleh istrinya, kan bisa dikendalikan oleh istrinya, lalu terhadap kedua orang tuanya pelit, terhadap barakallahu fikum kedua orang tuanya sikapnya kok tidak ada, ya, apa namanya, kepedulian, perhatian terhadap, bisa terjadi. Rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau wanita itu punya tabiat yang jelek. Makanya wahai anak, Allah Jalla wa'ala telah berpesan, karena ini kaitannya hidup dengan kedua orang tua. Cari wanita-wanita yang salehah, yang beragama, barakallahu fikum, bisa berbakti terhadap dirimu, dan dia bisa berbuat baik di hadapan kedua orang tua. Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada seorang anak untuk mencari pasangan hidupnya yang baik, barakallahu fikum, yang beragama. Demikian juga nisana, wanita, termasuk dalam perintah untuk dia mencari pasangan hidupnya yang soleh, yang dia bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban atas dirinya dan di hadapan barakallahu fikum kedua orang tuanya. Dan yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ilzamha, hendaklah Anda perhatian, jaga kewajiban-kewajiban di hadapan ilzam. Kenapa? Fa innal jannata tahta aqdamiha. Maksudnya ke arahnya ke itu. Karena surga itu adalah di bawah kaki-kaki sang ibu. Menunjukkan bersama bersama al-ah keberkahan hidup kita sebagai anak. Keberkahan barakallahu fikum hidup kita sebagai anak, rahimani wa rahimakumullah. Maka bisa seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya. Disitulah keberkahan yang dia dapatkan dan yang dia jumpai di dalam usahanya biasa-biasa. Tapi subhanallah, uminya sayang terhadap dia, abinya sayang terhadap dia, dia yang lebih banyak memberikan bantuan, memberikan ini, bahkan senang al-ab dan al-um terhadap dirinya, karena perilakunya, karena kebaikannya, karena akhlaknya, dan seterusnya. Rahimani wa rahimat. Maka sekali lagi, bahwa ini adalah perintah, bahwa di bawah telapak kaki sang ibu itu ada surga, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Hebat fillah. Kalau kedua orang tua kita masih kesempatan untuk kita membongkar segala-galanya, apa yang dulu kita lakukan di hadapan,
Mungkin kita telah menyakitinya. Pernah dulu kita barakallahu fikum melemparnya, mungkin merusak barang kedua orang tua, mengambil barakallahu fikum duitnya. Itu dosa-dosa dan kemaksiatan kaitannya dengan manusia yang harus kita mencari penghalalannya. Yang kita harus berusaha untuk mencari penghalalannya. Mungkin mereka masih hidup. Kepadanya, ungkapkan. Saya yakin, kalau sampean mungkin akan ditemukan cuma sampean yang mengucapkan rasa bersalah dan dosa, minta maaf. Mungkin sampean yang soleh, yang banyak mengungkapkan yang dapatnya. Saya yakin dia akan meneteskan air mata di saat mendengar Anda meminta maaf kepadanya. Dia tidak memungkit dosa. Dia tidak akan memungkit. Tapi kan itu adalah hubungan yang pecah dalam diri. Sebelum kita mencari penghalalannya, kan masih bersama dan tidak menutup kemungkinan kita akan diperlakukan oleh anak kita seperti dulu kita memperlakukan sebagai teguran dari Allah Taala. Mumpung sekali lagi mereka masih hidup, kesempatan sebelum mereka diambil oleh Allah Taala mencari restunya ketika sampean mau mau pergi misalkan atau mau membuka usaha, telepon, datangi, minta doa restunya, barakallahu keberkahan bersama ini kepada kedua orang. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Dan tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih pada siapapun yang punya andil terlaksananya barakallahu fikum daurah ini. Tidak ada kata dan kalimat yang patut saya ucapkan kecuali jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk mengikuti rangkaian daurah Islamiyah Masjid Al-Huda Mandadok pada hari ini dengan penuh keberkahan. Semoga setiap ilmu yang kita dengar, yang kita pahami dan yang kita catat menjadi bekal amal soleh serta mendekatkan kita kepada Allah dan mendekatkan kita kepada sunnah Rasulullah SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seperti orang yang tersebut di dalam firman-Nya, "Basyir ibad alladzina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah."
ulaika alladziina hadahumullah wa ulaika humul albab. Maka sampaikanlah yang gembira kepada hamba-hamba, yaitu mereka yang mendengarkan suatu ucapan kemudian mengikuti apa yang terbaik dari ucapan itu, dan mereka itulah orang-orang yang berpetunjuk, dan mereka itu pula orang-orang yang memiliki akal sehat. Kami ucapkan jazakumullah khairan yang sebesar-besarnya kepada para asatidzah yang telah menyampaikan materi dengan penuh semangat. Wabil khusus pada Ustaz Abu Usama Rahmatullah dan Ustaz Abu Usama Khari Fidhahumullah Ta'ala saddadahu fil khairi wa nafa'ahumullah bihim Islam wal muslimin. Sehingga apa yang telah kita sampaikan kepada kami sangat-sangat berharga dan bernilai untuk kami semua. Semoga menjadi pahala yang memberatkan timbangan amal hasanah kita semua. Begitu pula mengucapkan jazakumullahu khairan pada segenap serta baik ikhwah maupun akhwatnya yang telah ikut menyukseskan acara ini. Tidak lupa kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada para panitia dan asatidzah setempat yang telah berusaha mewujudkan acara yang barokah ini. Apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan, terbatasan atau hal-hal yang kurang berkenan baik dari segi tempat maupun jamuan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh, istiqamah dalam meneladani akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan kita. Walafu minkum taqsir. Sekali lagi saya memohon maaf secara pribadi jika dari awal mendengar kata-kata atau perbuatan yang kurang enak di hati. Saya maaf. Bagi hadirin yang akan melanjutkan safarnya, hati-hati di jalan. Semoga semuanya selamat sampai tujuan. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.